Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Lentera, tempatnya ngobrol seru tapi tetap penuh ilmu. Dari sekolah untuk semua. Oke, halo teman-teman semuanya, para ex-learners dari SMP UT Bumi Kartini Jepara. Berjumpa lagi nih dengan kita di Lentera Ramadan Jilid yang kedua. Nah, hari ini bertepatan dengan episode pertama untuk podcast kita sudah kedatangan dua tamu istimewa yang tentunya memiliki peran penting dalam pelaksanaan pembelajaran juga program di SMP UT Bumi Kartini Jepara. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan utama, mari kita berkenalan dulu nih dengan bunda-bunda dari SMP UT Bumi Kartini Jepara. Silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunda Eva, Kepala SMP UT Bumi Kartini Jepara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bunda Andi. Saya sebagai guru bahasa Inggris sekaligus tim dari bilingual program. Oke, terima kasih kepada Bunda Eva dan juga Bunda Andi yang sudah meluangkan waktunya untuk menemani para ex-learners menunggu jam berbukanya hari ini ya teman-teman ya. Jadi sambil menunggu berbuka, hari ini kita akan ngobrol beberapa hal tentang program yang ada di SMP UT Bumi Kartini Jepara. Oke, kita langsung saja ya Bunda ya. Oke, untuk pertanyaan yang pertama nih Bunda, bolehkah Bunda menceritakan atau memberitahukan kira-kira apa sih yang membuat orang tua maupun siswa yang ada di Jepara atau mungkin bahkan luar Jepara ini merasa tertarik dengan sekolah kita, dan apa sih yang berbeda dari sekolah kita dengan sekolah lainnya Bunda? Oke Bun, yang pasti program kita tuh unggulan semuanya. Di antaranya, yang pertama yang baru banget kita luncurkan itu adalah guest teacher atau guru tamu. Lalu ada IPP, International Partnership Program. Lalu ada TWC, Three Ways Conference. Lalu ada konseling. Lalu juga kita dari pelayanan juga memaksimalkan pelayanan ya Bun. Karena contohnya juga wali kelas misalnya, wali kelas kita stay di dalam kelas ketika ngajar ya Bun. Kalau ngajar dia pasti di kelas-kelas masing-masing. Lalu ada konseling juga yang pastinya setiap siswa punya hak untuk konseling bersama wali kelas dan wali muridnya, dan banyak lagi program yang tidak saya sebutkan di sini ya. Oke. Ada lagi nggak sih Bun program baru nih yang mungkin akan menarik para siswa-siswa di Jepara khususnya dan yang ada di luar Jepara nih Bun, yang paling baru selain guest teacher yang tadi? Ada Nah, untuk tahun ajaran baru nih 2026-2027 itu ada satu program tambahan untuk melengkapi dua program yang sudah ada. Sebelumnya sudah ada program reguler dan boarding. Nah, untuk tahun ajaran baru ini kita ada satu program baru yaitu bilingual class. Bilingual baru nih di SMP UT. Betul, ini teman-teman mungkin juga baru tahu ya kalau di SMP UT ini nantinya akan ada program bilingual class begitu ya Bun ya. Nah, tadi kan Bunda Eva sudah nyepil sedikit nih tentang bilingual class. Nah, boleh nggak sih Bunda Ani nih selaku tim yang nanti akan membantu dalam pelaksanaannya, boleh cerita sedikit atau menjelaskan sedikit tentang apa sih itu bilingual program di sekolah kita? Baik, emang benar Mbak Kica bahwa bilingual program ini baru nanti akan diaplikasikan di tahun ajaran ke depan. Program ini sebenarnya di sejarahnya adalah mengingat Jepara ini kan pusat dari ukir dunia ya, banyak bule-bule. Selain itu juga zaman sekarang kalau belum bisa bahasa Inggris saya kira akan sangat tertinggal sekali, dan banyak sekarang syarat-syarat untuk di SMA, TKA dan juga sekolah-sekolah unggulan yang lain mempersyaratkan paling tidak menguasai bahasa Inggris. Nah, dari situlah kerisauan itu kita buat program bilingual, nanti kelasnya yang membedakan adalah pengantarnya, terutama dalam 4 mata pelajaran nanti akan menggunakan bahasa Inggris. Jadi namanya tadi ya bilingual, dua bahasa. Jadi enggak yang full pakai bahasa Inggris gitu enggak ya? Tentunya nanti akan bertahap. Oke, jadi step by step. Nah, tadi Mbak Ani sudah menjelaskan sedikit nih akan ada 4 ya kalau tidak salah ya, 4 mata pelajaran yang akan menggunakan pendekatan bilingual. Apa saja sih itu mata pelajarannya? Nah, untuk tahun pertama ya, tahun 2026-2027 nanti kita menggunakan 4 mata pelajaran yang kita bilingualkan, yaitu ada matematika, ada IPA, IPS, serta bahasa Inggris. Ada ya teman-teman ya. Nah, menurut Bunda nih, kira-kira apakah program bilingual ini nih cocok untuk seluruh siswa atau mungkin ada kriteria tertentu yang perlu kualifikasi oleh para calon siswa kita Bunda?
Oke, tentunya ada Mem. Jadi awal masuk asesmen itu kita ada 2 asesmen, yaitu tes tulis dan tes lisan, yang nantinya kita akumulasi dari kedua tes tersebut dan akan kita ambil 24 terbaik. Meskipun semuanya baik ya Mem, tapi kita ambil terbaik dari yang terbaik seperti itu. Memi mau menambahkan? Iya, terutama mengingat di dalam assessment itu juga kita tidak hanya melihat dari kemampuan berbahasa Inggrisnya, paling tidak kan mempunyai basic ya. Kemudian dari segi minatnya juga dan juga dari orang tuanya bagaimana. Ketika semuanya siswanya minat, orang tuanya juga support, nah nilainya juga bagus. Dari meskipun tadi seperti kata Bu Eva baik semua, tapi kita ambil yang terbaik, mohon maaf. Pengennya sih semuanya yang betul, gitu. biar sekalian gitu ya Bun. Jadi harus nilainya oke, minatnya juga oke. Dukungannya jadi kuat Mem. Betul. Siswanya juga oke, orang tuanya oke, karena ini sifatnya kan penawaran juga. Jadi mungkin belum semuanya siap. Jadi memang dari orang tua, dari sekolah tuh harus saling mensupport Kolaborasi gitu ya, Mem. kolaborasi biar ekosistemnya tuh juga terbentuknya Betul. baik gitu ya untuk mendukung program tersebut. Oke. Tadi sudah sedikit tentang bilingual, kemudian juga tadi Bunda Eva sudah cerita sedikit tentang beberapa program nih. Tadi sudah ada guest teacher ya Bunda. Boleh nggak sih Bunda cerita lebih tentang guest teacher, kemudian IPP dan lain sebagainya Bun? Oke, sedikit gambaran tentang guest teacher. Guest teacher itu adalah guru tamu yang mana kita berkolaborasi dengan wali murid Mem. Jadi wali murid yang mempunyai pengalaman-pengalaman yang sangat amat banyak sekali, itu kita undang, kita tawari untuk mengisi di kelas-kelas putra putrinya. Jadi memang kita ini ya Mem, tidak mengundang narasumber yang dari mana-mana, tapi memang yang paling dekat yaitu dari wali murid atau ayah mama dari kakak-kakak ini, karena memang mereka bisa lebih dekat, bisa lebih langsung bertanya kepada narasumber yang memang tidak terlalu Mem, gerambiang gitu kalau bahasa Jawanya ya Mem. Jadi kalau orang tua sendiri itu kan dia pasti lebih terinspirasi, terinspiring gitu. Orang tuanya tuh orang tua yang hebat ya ternyata orang tua. Jadi memang kita ayo siapa yang mau join sama kita ngisi kelas itu seperti itu. Selanjutnya juga ada IPP ya Mem. IPP ini memang International Partnership Program yang nanti tahun ini itu tahun kedua, di mana tahun kemarin kita ada 12 siswa yang kami berangkatkan di Malaysia dan Singapura untuk bertukar budaya, bertukar semua yang ada kita adopsi gitu yang pastinya positif ya Mem, seperti itu. Jadi memang salah satu visi misi SMPUT itu adalah berwawasan mendunia. Jadi kita kita fasilitasi anak-anak yang memang berminat untuk melihat negara yang maju seperti itu. Untuk tahun ini kita belum tahu kemana, pastinya akan bisa ulang. Oke, kita nantikan ya Bunda untuk program Iya. IPP-nya. Nah, mungkin kalau dari Bunda Ani nih selaku wali kelas, tadi kan Bunda Eva sempat cerita tentang program Three Ways Conference itu ya. Nah, Bunda Ani selaku wali kelas juga yang mendampingi putra-putrinya dalam kegiatan atau persiapan TWJ itu seperti apa sih Bunda respon atau antusias dari para siswanya Bun kalau boleh tahu? Saya rasa responnya kalau siswa itu beragam ya. Ada yang seru, tidak sabar untuk mempresentasikan di depan orang tuanya. Ada juga yang merasa ada nervous juga, padahal itu di depan orang tuanya kok sendiri. bisa nervous gitu. Biasanya kan hanya di depan kelas gitu sama teman-teman. Nah itu sebuah experience baru menurut saya dan seru kalau saya lihat ya. Jadi respon terutama orang tuanya itu sangat excited gitu kalau saya lihat anak saya bisa melihat, bisa mengerjakan project ini, kemudian bisa mempresentasikan seperti itu. Jadi anak saya berkembang ini. Nah ketika saya sebagai wali kelas tidak hanya melihat presentasi project, tapi juga ada pelaporan secara perkembangan anak selama awal sampai kan dilakukan setiap semester. Betul. Gitu. Oke. Iya Mem, menambahkan sedikit. Boleh, Jadi sejauh ini tanggapan dari wali murid terkait Three Ways Conference ini sangat positif. Jadi mereka itu seperti nggak nyangka ya Bun, ternyata anak saya bisa mempresentasikan, karena Three Ways Conference ini tidak berkutat hanya pada kognitif atau mata pelajaran eksak, tetapi bisa bela diri, bisa menggambar atau apapun itu bakat minat itu kakak tuh bebas memilih mana bakatnya yang mau ditampilkan seperti itu. Oke, yang nari ya boleh nari ya boleh. Bun. Olahraga juga bisa Mem. Jadi SMPUT Bumi Kartini itu memfasilitasi seluruh bakat dan minat dari putra-putri ayah dan mamah begitu nih kurang lebih ya.
Oke, dari tadi banyaknya program nih, sudah banyak sekali program yang sangat menarik menurut saya. Kira-kira mana sih Bunda yang paling diminati oleh siswa dan mengapa gitu? Kalau Bunda Ani dan Bunda Eva lihat, yang mana kira-kira? Kalau saya sih tentunya kalau kakak-kakak itu paling excited kalau kita diajak outing ya. karena mereka langsung melihat. Oke, betul. Seperti nanti besok ini kan ada pelajaran bahasa Jawa, kita hubungkan langsung melihat apa namanya Ramayana. Ramayana Balet itu. Otomatis kan tidak hanya teori, tidak hanya video, tapi langsung ada di tempatnya gitu. Langsung kita belajar ke sumbernya, langsung melihat, kita ajak gurunya, kita ajak siswanya, langsung tanya di sana narasumbernya mungkin gitu. Oke, jadi anak-anak memang selalu antusias ya kalau untuk program Antusias sekali, outing ya Bun. Ya, satu minggu tuh udah kepo. Udah heboh gitu ya Bun, wali kelasnya udah heboh, harus apa sih yang dibawa gitu ya Bun. Jadi memang menunjukkan sebenarnya nih putra-putri kita memiliki apa ya, kekepoan lah kalau bahasa anak zaman sekarang, atau antusiasme terhadap suatu hal baru gitu, apalagi mereka bisa belajar langsung di tempatnya, dan juga orang tuanya juga alhamdulillahnya sangat mendukung ya Bunda, jadi memang sangat suportif terhadap program kita. Yang pastinya setiap tahun berbeda tujuannya ya. Betul. Jadi memang tergantung dengan pembelajaran kita ya Bun. Karena kebetulan tahun ini kita mengangkat temanya adalah budaya Jawa, jadi memang kita melakukan kunjungan ke Prambanan atau Sentra Tari Ramayana tadi ya Bun ya. Nah, kira-kira dari program-program tadi apakah bisa membantu perkembangan atau pembentukan karakter siswa Bun menurut Bunda? Pastinya bisa bisa dilihat dari percaya dirinya, lalu tanggung jawabnya, dan otomatis kedisiplinan juga. Nanti mungkin Bunda ini bisa menambahkan beberapa hal yang mungkin bisa meningkat, apa yang belum, apa yang sudah begitu, karena memang Bunda ini kan memang wali kelas ya, memang otomatis dia berkomunikasi dengan wali murid ketika pulang ya sudah berubah apa nih, atau mungkin yang belum ditingkatkan apa nih, seperti itu. Oke, betul sekali. Jadi memang harapannya dari program-program kita tadi bisa karakternya berubah gitu. Kalau dari Bunda Ani selaku wali kelas, boleh cerita sih karakter putra-putri selama apa ya perkembangannya mengikuti program-program sekolah kita seperti apa? Saya kira membawa perkembangan yang baik ya, karena di sini betul-betul gurunya itu sangat memperhatikan siswanya. Kalau saya lihat, saya kan tahun ini menjadi wali kelas 7, alhamdulillah. Yang awalnya mungkin ada beberapa siswa yang belum terbiasa disiplin, teratur, apapun harus bersih, mandiri bareng gitu ya Bun. Itu sudah muncul mulai diasah dari satu semester itu. Oke, berarti memang ada perubahan yang signifikan yang memang Ya, terlihat ya. alhamdulillah ya Bun Ya karena kita paham sendiri lah, kita harus aware dengan semuanya, tidak hanya mata pelajaran tapi karakter. Nah, ini memang salah satu keutamaan di SMP UT, yaitu wali kelasnya sangat aware sama setiap individu yang ada di kelasnya. Paham ya Bun? Ya, benar-benar telaten segala ABC-nya benar, gitu ya. benar. Diharapkan memang harus saling mengerti gitu ya Bun. Alhamdulillah. Oke, baik. Nah, dari ceritanya Bunda ini pasti kan respon dari orang tuanya selama ini bagaimana sih Bun? Apakah tetap wah saya seneng banget nih Bun seperti ini, atau bagaimana? Kalau Memi mungkin sebagai Mem Ani sebagai wali kelas ya. Oh, selama ini orang tua tentu saya sangat bahagia, hubungan saya dengan wali murid itu terasa seperti keluarga gitu ya. Bahkan kita maaf kita ada grup itu, kita bercanda bersama. Oke. Tidak kemungkinan dalam perjalanan menjadi wali kelas pasti ada pro kontra, konflik dan lain sebagainya. Ada saran atau apa, kita selalu berkomunikasi. Dan saya berusaha selalu fast respon gitu. Dan alhamdulillah wali murid sih ketika kita responnya cepat, memang tanggap, kita perbaiki, langsung evaluasi. Nah itu asalnya berjalan hubungan baik. Intinya apa sih Mem? Yaitu dukungan. Kita di sini sebagai orang tua, guru sebagai orang tua yang di sini, kita laporkan, kita kolaborasikan apa hal-hal yang mungkin harus kita lebih tingkatkan lagi di rumah, minta tolong, misalnya sholatnya dikencengi lagi atau seperti apa. Itu komunikasi seperti itu Mem yang kita lakukan, bukan bermaksud apa-apa tidak, tapi memang tujuannya untuk kakak ini sendiri. Jadi memang benar, ayo kita bantu seperti itu. Berarti memang kita sangat menyediakan ruang komunikasi ya Bun ya untuk perkembangan para sampai ada grup baru tadi loh ya. Betul. Jadi memang sangat terbuka. Betul. Jadi memang apalagi tadi ada program konseling juga ya Bun ya. Yang itu mungkin juga salah satu program istimewa dari kita ya. Jadi semua siswa itu apakah dapat kesempatan atau mungkin beberapa siswa saja Bun? Semuanya mendapat Mem, dan
diambil dari siswa yang paling membutuhkan dulu. Jadi tidak bermaksud mengotak-ngotakkan atau membeda-bedakan tidak, tapi memang kita pilih yang paling membutuhkan konseling dari mamah atau gurunya seperti itu. Misalnya nih, oh wali kelas ini butuh data tambahan nih, data informasi dari rumah misalnya. Nah ini kita undang mah kakak seperti ini, nanti kita undang. Jadi bukan bermaksud oh berarti yang diundang ini yang paling berkasus ya Bun. Biasanya kan anggapannya seperti itu ya Kenapa Bun. anak saya nggak diundang konseling kenapa Bun seperti itu, tapi ya memang semuanya akan mendapat giliran, cuma memang disesuaikan dengan kebutuhan waktu wakelnya. Oke betul. Tapi memang semuanya tetap dapat giliran ya dengan hak yang sama gitu ya Bun, Iya. ibarat katanya. Oke baik, terima kasih nih Bunda. Tadi Bunda sudah cerita tentang TWC, kemudian juga IPP dan lain sebagainya. Kita balik lagi sedikit nih Bun tentang bilingual. Tadi kan Mama Ani tuh sempat menyinggung tentang persiapan putra-putri kita untuk menuju ke jenjang selanjutnya dengan sebagai salah satu manfaat dari program bilingual. Boleh nggak sih Mem diceritakan lebih lanjut tentang apa sih manfaatnya untuk putra-putri kita nih nanti untuk persiapan jenjang selanjutnya? Betul. Jadi melihat antusias murid-murid kita di sini, terutama orang tua juga sudah sangat selektif dalam memilih sekolah lanjutan. Terutama karena kita di sini belum ada SMA UT ya. Pasti ada option lainnya di luar sana, dan melihat antusiasnya itu tidak hanya ke sekolah-sekolah yang hanya di sekitar Jepara. Tentunya sekolah-sekolah yang punya standar, menurut saya standar internasional, standar yang sudah tinggi lah menurut saya. Dan basically ketika kita melihat kenyataannya, mereka paling tidak harus punya bekal bahasa Inggris karena salah satu tesnya paling tidak harus lulus tes bahasa Inggris itu. Terutama sekarang ada TKA, terutama yang baru, itu juga mata pelajaran pilihannya juga ada bahasa Inggrisnya. Untuk yang di SMA. Jadi ketika kita persiapkan di sekolah yang sudah mengakomodasi bahasa Inggris sedemikian rupa dari kelas 7 itu, saya kira putra-putri atau anak dan nanti akan lebih ready menghadapi tes-tes atau persiapan masuk ke sekolah selanjutnya. Persiapannya lebih awal gitu, kita prepare-nya lebih awal nih dari sekolah yang lain. Oke, kita kasih bekal gitu ya Bun, ceritanya gitu. Nah, kemudian nih apa sih harapan bunda-bunda untuk nanti putra-putri kita lulusan nih dari program-program atau lulusan dari SMP UT Bumi Kartini Jepara itu seperti apa? Boleh? Benar-benar Untuk para lulusan nih nanti yang akan putra-putri kita yang akan lulus nih, harapannya tuh seperti apa sih Bun dengan adanya program yang Masya Allah tadi ya banyaknya dan saya rasa juga luar biasa, harapannya seperti apa? Harapan saya tentunya nanti outputnya siswa kita itu punya muslim yang berintelektual dan juga bisa menghadapi tantangan dunia. Ya, tentunya juga bisa beradaptasi dengan segala macam lingkungan yang kedepannya itu kita nggak tahu perkembangannya semakin berkembang kan dunia-dunia ini. Jadi kita tuh bisanya memang membekali anak-anak agar dia bisa sukses dengan tujuan hidup masing-masing seperti itu. Yang pasti nanti akhirnya tuh harus bahagia Oke, betul. Dan kemanapun tujuannya dia berkarakter. Oke, tetap membawa karakter yang baik begitu dan bahagia karena kuncinya itu ya Bun, bahagia. Harus bahagia dalam menjalankan segala sesuatu gitu ya. Ya baik-baik. Nah, untuk Bunda nih boleh nggak sih menyampaikan sedikit pesan untuk ayah ataupun mama serta para kakak nih yang masih ragu untuk join kita, utamanya nih dengan program bilingual. Jadi mungkin anaknya ada yang qualified nih untuk masuk ke program bilingual tapi kayak masih aku kayaknya nggak bisa nih, mungkin bisa meyakinkan beliau-beliaunya atau kakak-kakaknya Bun Mari. Pastinya program bilingual ini tidak ada ruginya ya, pasti sifatnya positif. Jadi memang ayah mama silakan join sama kami karena memang tidak ada ruginya, intinya seperti itu mami inti. Halo Bu Adi. Malah lebih ke banyak manfaatnya. Jadi ya memang masih ragu gitu ya. Oh jangan ragu karena nanti guru-gurunya pasti akan sangat perhatian ke kakak. Misalnya kakak merasa malu pakai bahasa Inggris, don't worry, kita akan selalu membimbing, memotivasi, pokoknya asik semuanya. Iya, pastinya kita juga misalnya ada anak yang belum bisa sepenuhnya berbahasa Inggris, kita ajari, kita dampingi, Jadi yang masuk dari 24 siswa itu tidak harus 100% bisa, tapi memang step by step gitu. Bapak Ibu gurunya juga kita terus belajar, terus mengembangkan diri gitu ya Bun, supaya sama-sama bisa membuat program ini berjalan dengan baik dan maksimal dan hasilnya juga gitu nih. Nah, mungkin terakhir nih Bunda,
kenapa sih orang tua di Jepara atau mungkin kita kan sudah sering menerima yang dari luar Jepara gitu ya Bun ya. Kenapa sih harus menyekolahkan dan memilih sekolah kita di SMPUT ini Bun? Oke, karena sekolah kita adalah sekolah unggulan yang mengedepankan kognitif juga iya, agama iya, bakat minat juga harus balance antara ketiganya. Dan kita selalu mengutamakan pelayanan, komunikasi, dan memang intinya memang tujuannya adalah untuk kesuksesan kakak-kakak yang bersekolah di sini. Mungkin Bunda ini ada mau tambahan? Saya kira dari awal sampai akhir segmen ini sudah bisa dirangkum ya bagaimana cara kita melayani orang tua, bagaimana kita mengajari siswa kita ya. Saya kira tidak ada yang perlu diragukan lagi ya pastinya. Nah, tadi ini seperti kata Bunda An dan juga Bunda Eva, tidak ada lagi yang perlu dilakukan dalam memilih sekolah ya Bun. Memilih sekolah SMPUT sebagai salah satu sekolah unggulan di Jepara. Kami juga punya nih Bapak Ibu Ayah Mama nih salah satu produk nih ya, bisa dilihat di depan kita ini semuanya. Ini adalah Avika 3 Skincare nih Bunda, mungkin bisa dilihat sedikit ya. Jadi ini merupakan salah satu paket perawatan kulit yang terdiri dari 2 paket nih Ayah Mama, yaitu normal dan juga acne. Bagian kulitnya berjerawat nih ada loh untuk perawatannya, mulai dari toner, sunscreen, kulit normal, day cream acne, krim malam, facial wash dan juga serum wajah. Nah ini tuh merupakan produk yang sehat loh Bun. Untuk seluruh kalangan, baik pria, wanita, mau muda, tua maupun yang lansia, termasuk ibu hamil dan menyusui. Aman banget ya, Mek? Aman Bu. Nah, sunscreennya itu juga SPF 50, sangat cocok untuk kulit kering dan normal dengan kandungan zinc dioxide dan juga niacinamide untuk menyamarkan noda hitam. Bagi kita-kita nih ya Bunda, yang itu ya Bun, sudah umurnya plus ya Bun. Nah, itu harus juga pakai nih. betul. Sedangkan yang untuk berjerawat tadi bisa juga ada perlindungan kulit dari sinar UV dengan SPF 30 serta memiliki kandungan sulfur pada krim malam yang mampu mengontrol minyak berlebih. Jadi buat kita yang setiap hari kerja naik motor nih, betul cocok ya Bunda, ini cocok untuk segala kalangan. Jadi bagi ayah dan mama jangan ragu pilih SMPUT dan juga ada Avika 3. Nah, untuk informasi lebih lanjut itu ada Instagram dan juga informasi lain tentang Avika 3 Skincare di video di bawah ini ya teman-teman ya. Jadi silakan disimak dengan. Nah, untuk di segmen terakhir atau pertanyaan terakhir nih buat Bunda kita yang luar biasa hari ini, boleh nggak sih menyebutkan satu kalimat motivasi untuk siswa kita hari ini, baik yang nanti dari calon siswa masih sekolah di SMPUT maupun yang sudah lulus dari SMPUT Bunda Kartini Jepara. Oke, satu kata motivasi dari Bunda Eva yaitu tidak ada kesuksesan tanpa perjuangan. Oke, luar biasa. Oke, Bunda Ani boleh nih sedikit. Kalau dari Bunda Adi, do your best, lakukan yang terbaik apapun itu dan juga pilih sekolah yang terbaik supaya bisa guide on the track dan hasilnya insya Allah terbaik. Oke, dan di manakah itu Bunda? SMPUT Bumi Kartini Jepara. Oke nih, Masya Allah luar biasa sekali Bunda-Bunda, senang sekali hari ini untuk menemani para ex-learners dari SMPUT Bumi Kartini Jepara menunggu waktu berbuka, sudah ngobrol nih, sudah banyak sekali. Semoga teman-teman bisa mendapatkan manfaat ya Kak ya dari pembicaraan kita hari ini, dan juga mungkin ayah, mama atau pendengar dan penonton lainnya yang masih ragu untuk memilihkan sekolah. Mari bergabung dengan kami di SMPUT Bumi Kartini Jepara. Demikian untuk kegiatan dan podcast kita hari ini. Terima kasih sudah menyimak dengan baik dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you.